Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 4 Sungai Penuh. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak SMA Negeri 4 Sungai Penuh. Pada hari ini saya mewakili Kepala SMA Negeri 4 Sungai Penuh akan melaksanakan semacam pembukaan untuk kegiatan aksi nyata dari dua orang guru penggerak kita ini dengan tema pembahasannya yaitu penyebaran pemahaman budaya positif. Jadi kami dari pihak sekolah, saya mewakili mengucapkan ribuan terima kasih. Dengan adanya kegiatan ini tentu akan menjadi input yang baik untuk sekolah, karena dengan adanya kegiatan ini mungkin nanti bisa diimplementasikan untuk kegiatan KBM dari guru penggerak kita ini dalam melaksanakan KBM untuk setiap harinya, termasuk nanti juga bisa untuk diimbaskan atau ditularkan dengan guru-guru yang lain. Jadi dengan adanya kegiatan ini tentu kami dari pihak sekolah tentu akan merasa sangat terbantu dan merasa sangat menjadi suatu hal yang positif untuk kemajuan dari SMA Negeri 4 Sungai Penuh. Jadi adapun yang tampil pada hari ini yaitu dua orang guru penggerak kami, yaitu calon guru penggerak maksudnya, yaitu Ibu Mona Lisa MPD dengan Ibu Yesa Anglia SPD. Jadi semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat beliau kita dapat berkumpul dan diberi kesempatan pada pagi yang cerah ini untuk menghadiri penyebaran pemahaman pengalaman penerapan budaya positif saya sebagai CGP Angkatan 11 Kota Sungai Penuh. Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ibu-ibu sudah menyediakan waktu untuk menghadiri penyebaran pemahaman budaya positif saya. Mungkin banyak yang dikorbankan tapi masih sempat untuk menghadiri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian saya langsung saja, berdirinya saya di sini bukan maksud menggurui ibu-ibu sekalian. Ini adalah bagian dari tugas CGP. Saya hanya menyebarkan pemahaman dan mungkin nanti kita bisa berdiskusi mengenai apa-apa yang saya sampaikan. Langsung saja, ibu-ibu, ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi ada 7 nanti yang akan kita bahas. Ibu-ibu mungkin kelihatan banyak, tapi sudah saya kecutkan, tidak terlalu banyak, sedikit saja. Nah, melihat begitu banyaknya poin-poin yang harus disampaikan, ada baiknya sebelum kita memulai, kita lakukan kegiatan kepalan tangan ini sebagai bentuk penyemangat kita, sekaligus nanti ini ada hubungannya sama yang akan saya sampaikan.
Dalam ilusi kita, setelah kita kembangkan sobekan tersebut, kira-kira nih kalau nanti ada teman kita yang ingin meminta hal yang kita tulis paling berharga itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah akan kita beri dengan cara bagaimana? Misalnya dia bisa saja meminta dengan cara merayu, menghardik, atau bahkan sampai menyogok. Nah, kita apakah akan kita beri apa yang menjadi hal paling berharga menurut kita? Nah, bisa diilusikan ya. Oke, sekarang anggap kita sudah menulis, kemudian kita lakukan kegiatan mengepal tersebut, kita pegang erat, sangat erat. Nah, sekarang saya mungkin minta pendapat salah satu dari kita. Kira-kira kalau teman kita meminta, entah itu dengan merayu, entah itu dengan menghardik, entah itu dengan memaksa, nah apa yang akan kita lakukan? Mungkin saya minta pendapat yang pertama dari Bu Yenti, boleh memberikan pendapatnya. Kira-kira Bu Yenti mau dikasih apa tidak? Tidak. Oh, tidak. Kata Bu Yenti, hal yang paling berharga dari Bu Yenti tidak akan diberi. Boleh tahu alasannya kenapa, Bu? Ya, karena itu sangat berharga bagi saya. Jadi saya tidak akan memberikan kepada siapa saja. Oke, terima kasih. Karena yang paling berharga tidak akan diberikan walaupun dirayu, disogok, dihardik, tidak akan diberikan oleh Bu Yenti. Nah, kemudian saya minta satu lagi dari Bu Mona, boleh memberikan tanggapannya, Bu? Kalau saya, karena ini kan sesuatu yang berharga ya untuk diri saya. Jadi mau bagaimanapun rayuannya, mau sejauh apa rayuannya, mau dimarahi sejauh apa, saya tidak akan memberikannya karena itu benda yang paling berharga. Terima kasih. Cukup 2 orang tanggapan, dan tanggapannya sama, tidak akan diberikan walaupun dikasih, dirayu, walaupun mau dipaksa, walaupun mau dihardik, tetap tidak akan diberikan karena menurut Bu Mona dan Bu Inti itu adalah yang paling berharga buat beliau. Nah, ini akan terjawab nanti ibu-ibu seiring kita belajar di slide yang akan saya lanjutkan. Karena nanti kita akan berbicara mengenai walau bagaimanapun yang terjadi tergantung kita, dari hati kita. Bisa nggak kita membuka diri? Jadi kita bisa dikontrol seseorang itu tergantung diri kita. Nah, nanti kita akan lihat slide berikutnya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau lazim disebut ilusi kontrol. Terkadang nih Bu-ibu, kita sering sekali miskonsepsi mengenai 4 ilusi yang ada di sini. Apakah caranya benar apa tidak? Kemudian ilusi yang ketiga, bahwa rasa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, bagaimana apakah ketika kita membuat siswa kita merasa bersalah, apa karakternya dikuatkan atau malah dia mendongkol kepada kita? Kemudian miskonsepsi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, sering sekali kita jadi bukan menuntun di sini peran kita, tapi kita memaksa anak tersebut. Nah, itu sering miskonsepsi ilusi paradigma kita guru. Next, ini ada perubahan paradigma. Jadi ada teori stimulus respon dan teori kontrol.
Di teori stimulus respon, kita sering sekali realitas atau kebutuhan kita itu sama dalam pemikiran kita. Tapi ternyata saya juga baru belajar di pendidikan guru penggerak kemarin, ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Baik kebutuhan kita dengan teman kita, kebutuhan kita dengan murid itu berbeda, tidak selalu sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi pendapat bisa saja nih, saya berpendapat memberi gambaran bahwa si A ini anaknya baik dan dia pasti mendapat juara umum. Tapi di satu sisi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, temannya bisa saja berpendapat bahwa dia baik karena di depan Ibu Elsa saja, tidak dengan guru-guru lain, tidak dengan teman-temannya. Nah, kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi kita sering memaksa tuh, kalau kita, oh ini begini, seharusnya ini begini. Nah, tetapi orang punya pendapat yang berbeda. Nah, itu ada di teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Hanya saja mungkin kita tidak tahu apa alasan seseorang berperilaku seperti itu. Mungkin saya bisa next. Nah, ini saya minta pendapat juga Ibu, ada mengenai reward dan punishment. Ada 3 pertanyaan yang mungkin nanti saya hanya Bapak Ibu menyebutkan setuju atau tidak setujunya saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut kita atau yang selama ini kita lakukan, ternyata hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, Ibu-ibu setuju apa tidak di kalimat yang pertama ini? Mungkin saya minta pendapat Bu Iel dulu. Yang kalimat pertama saja, Bu. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut pendapat secara pengalaman, hukuman itu mungkin kita lihat situasi dan kondisinya, baru kita bisa menyampaikan bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Ada saatnya, mungkin ada saatnya hukuman, tergantung hukuman yang akan kita berikan, apakah ada nilai positifnya bagi anak atau tidak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu Yesa. Terima kasih Bu ya. Untuk membedakan atau menyamakan pendapat kita, mungkin saya minta satu orang lagi dari Mbak Suretni bisa memberikan sedikit tanggapannya di kalimat pertama saja, Mbak. Apakah menurut Mbak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mbak setuju apa tidak? Terima kasih waktunya. Tapi tergantung hukuman, ya, hukumannya bisa tidak anak menerima. Itu ya. Oke, saya rasa sama ya dengan pendapat Bu Yel, tergantung hukumannya apa dulu. Nah, kemudian anak itu bisa nggak menerima. Nanti ada hubungan dengan kepalan tangan yang kita lakukan di awal tadi. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan, meningkatkan disiplin anak.
Jadi berarti di sini bentuk kalimatnya masih hukuman ya. Kalimatnya masih hukuman, tapi hukuman di sini dalam sifat positif. Dia dikasih membaca buku, kemudian dengan harapan dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, gimana ini memberi tanggapan yang kalimat kedua ini, Bu? Kalau menurut saya setuju sih nomor 2, bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi nanti siswa kalau memberi hukuman, kalau yang sifatnya positif, tentu nanti akan memberi dampak positif juga bagi anak. Nah, bisa setuju. Oke, terima kasih Bu Yani. Kita minta satu lagi dari Bu Vera, bisa? Terima kasih Bu Esa. Jadi saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yani. Jadi kalau kita memberikan hukuman yang lebih positif, otomatis nanti siswa juga akan melakukan hal yang positif juga. Tetapi itu sebenarnya tergantung dengan karakter siswanya juga. Ya, ada mereka yang senang dengan hukuman seperti ini, tapi tidak dia malah senang dengan hukuman yang diberikan oleh guru. Ya, tetapi itu positifnya itu yang biasanya siswanya mungkin yang identik dengan kita istilahkan bandel atau apa, mungkin nggak ada yang bandel ya, tapi dengan kita memberi hukuman membaca buku atau hal-hal yang positif, otomatis dia bisa melakukan hal itu dengan positif juga. Begitu pendapat saya. Setuju dengan yang nomor 2 sesuai dengan disampaikan oleh Ibu Yani. Nah, jadi pendapat dua ibu kita itu sama setuju ketika hukuman itu diberi dalam bentuk positif, jadi anak itu bisa meningkatkan disiplinnya. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Berarti di sini dalam bentuk reward ya, penghargaan. Jadi kalau kita berikan anak tersebut penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi anak tersebut? Coba pendapat dari Bu Mona nih. Ini berdasarkan pengalaman ya Bu ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Selama yang saya pernah lakukan, memang kebanyakan penghargaan itu mampu memberikan motivasi anak untuk lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih Bu Mona. Berarti Bu Mona setuju pada kalimat yang ketiga ini. Kemudian saya minta satu pendapat dari Bu Meta. Kalimat yang ketiga ini Bu Meta setuju atau tidak, Bu? Terima kasih Bu Yesa. Mungkin sesuai dengan pendapat Ibu Mona tadi, saya setuju dengan memberikan penghargaan terhadap anak itu bisa meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Terima kasih Bu Meta. Berarti dari 3 kalimat ini semua kita setuju bahwa yang pertama hukuman itu mendisiplinkan anak, tergantung hukumannya dulu apa. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman yang bersifat positif itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya, Ibu-ibu. Di sini kita membahas mengenai disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin yang disebut disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawabnya terhadap apa yang dilakukannya,
berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi di sini kita garis bawah itu adalah mengenai nilai-nilai yang diyakini setiap anak yang ingin disiplin. Kemudian kedua, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, kemudian ancaman atau hukuman. Nah, di poin 2 ini kita garis bawahi adalah tujuan dari disiplin itu adalah untuk meningkatkan kesadaran dari kemudian memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan atau yang biasa kita sebut reward, ancaman atau hukuman. Berarti anak yang disiplin ini dia terbebas dari yang namanya ancaman, kemudian dia tidak diberi hukuman, dan kemudian tidak diberi yang namanya imbalan atau reward. Dan yang ketiga, tujuan kita sebagai pendidik adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri sehingga dalam berperilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Saya rasa kita setuju tidak paham dia tujuan dia hanya mendapatkan reward saja dan dia aktif ketika belajar dengan saya saja. Kenapa? Karena ada rewardnya. Begitu belajar dengan pelajaran lain, dia cenderung tidak aktif. Kenapa? Karena nggak ada rewardnya, nggak ada yang dia kejar, tujuan dia nggak ada. Nah itu. Kemudian kita lanjut ibu-ibu. Nilai kebajikan. Tadi sudah kita sebutkan disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan dari diri anak. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang lain yang berbeda. Jadi nilai kebajikan ini adalah nilai yang kita sepakati bersama. Di sekolah kita juga begitu, karena di sini saya ambil contoh 3 institusi atau organisasi yang punya nilai kebajikan. Yang pertama itu karena kita bergerak di bidang pendidikan, kita sudah tidak asing lagi yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan pada diri anak kita, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Saya rasa tujuan kita sebagai guru ini adalah menegak nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila ini. Kemudian di organisasi lain yang disebut Ibu Primary Years Program atau disebut EYP, lain lagi nilai kebajikannya. Ada beberapa toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain-lain. Nah, di organisasi lain lagi ada di organisasi life skill atau keterampilan hidup. Malah yang dituntut itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, dan lain-lain sebagainya. Kita fokus kepada organisasi kita di bidang pendidikan saja dulu, yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Kemudian dari berbagai nilai kebajikan itu ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Sekarang kita pahami dulu kebutuhan dasar manusia itu apa. Ternyata dia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu.
Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia bukan hanya siswa kita, pun kita sangat membutuhkan ini. Nah, di pendidikan guru penggerak ada beberapa ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ini disarikan dari berbagai sumber. Yang paling pertama itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup itu termasuk 5 kebutuhan dasar, berarti tidak boleh tidak. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana misalnya di sekolah ini anak-anak kita itu kasih sayang tercukupi dan bisa diterima di sekolah. Kemudian ada yang namanya kebutuhan kebebasan. Jadi mereka bebas berekspresi, mereka bebas mau masuk ekstrakurikuler yang mana. Kemudian kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, 5 kebutuhan ini saya rasa kita semua perlu. Kita perlu penguasaan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian kita perlu bertahan hidup. Kita perlu kasih sayang agar bisa diterima. Kemudian kita perlu kebebasan dan tentu kita perlu kesenangan. Kayak sepertinya 6 bulan kita mengajar, kemudian di akhir semester rasanya perlu ya kita refleksi jalan-jalan kemana. Maka perlu kita kesenangan yang seperti itu. Next, ini yang saya katakan tadi, motivasi perilaku manusia. Ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi prinsip hukuman di sini Bapak Ibu biasanya itu tidak membuat anak kita nyaman. Padahal niat kita baik, tujuan kita baik. Seperti tadi misalnya kita anak-anak terlambat, misalnya kamu terlambat, silakan kamu baca ayat pendek 10 surah misalnya. Nah, tujuan kita baik, kita ingin anak tersebut hafal surah ayat pendek, kemudian bisa memahaminya. Ternyata itu tidak bisa diterima, tidak nyaman oleh anak kita. Nah, itu termasuk motivasi yang dari mana? Yang dari ekstrinsik. Dia melakukan bukan dari diri dia. Kemudian ada yang namanya motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini motivasi yang datang dari diri dia. Dia terlambat. Kenapa dia terlambat? Apa yang akan dilakukan kalau dia terlambat? Untuk berikutnya bagaimana caranya agar dia tidak terlambat? Nah, kalau kita beri hukuman, misalnya silakan baca ayat pendek. Nah, apakah besok anak itu tidak mengulanginya lagi? Atau dia bisa menemukan solusi sendiri, oh saya terlambat karena ini, besok berarti saya tidak boleh begini agar tidak terlambat. Jadi yang paling dibutuhkan di sini adalah motivasi intrinsik. Saya next slide. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dahulunya saya hanya mengenal 2 ibu-ibu mengenai hukuman dan konsekuensi saja. Siswa kita saja, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, boleh seperti tadi, atau boleh dengan kadang kita, kamu ini ya sudah datang terlambat, tidak buat tugas, belajar tidak pernah. Nah, itu kan bentuk hukuman juga secara psikis.
dan menyakiti anak tersebut, membuat anak tersebut tidak nyaman. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Nah, di sini sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena peraturan yang dibuat itu tidak melibatkan dia, siswa. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Anak terlambat nih, kamu tahu kan kamu harus ngapain? Tahu Bu, apa? Saya harus berdiam diri selama jam istirahat Bu. Kalau terlambat, ya sudah lakukan. Berarti dia tahu konsekuensinya. Dan dia tidak senang melakukan hal tersebut. Dia tidak senang berdiam diri ketika teman-temannya ke kantin, ketika teman-temannya bermain. Nah, itu termasuk konsekuensi. Kemudian ada yang namanya restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, siswa ini atau murid kita beri kesempatan untuk dia memperbaiki kesalahannya. Kemudian prosesnya ada kolaboratif yang mengajarkan murid agar dan restitusi. Di sini kita diberikan posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama ada yang namanya posisi kontrol guru itu sebagai penghukum. Maksudnya penghukum begini, kita sering kalau anak kita bermasalah, kita menanyakan kalimat, mengatakan kalimat yang seperti ini, patuhi aturan. Misalnya, ayolah bantulah ibu ya, kali ini saja sedikit memelas rasanya. Nah, kemudian yang posisi yang keempat itu sebagai pemantau. Kalimat yang paling sering digunakan sebagai pemantau itu apakah apa yang telah kamu lakukan? Jadi dia memantau dia ngapain saja. Nah, yang kelima ini adalah mengenai manajer. Nah, jadi kita memposisikan diri kita sebagai manajer ibu-ibu. Kalimat biasanya, kamu tahu kesalahan kamu di mana ya? Iya. Kamu kira-kira kalau salah kita di sana, besok kita ngapain lagi ya? Oh, saya rasa saya nggak baik seperti ini Bu. Saya ingin jadi lebih baik. Nah, itu kita mengarahkan siswa kita. Di situ posisi kita sebagai manajer, Bapak Ibu. Jadi dari 5 posisi kontrol ini kita diarahkan untuk bisa menjadi manajer terhadap peserta didik kita. Kemudian saya lanjutkan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini saya punya kasus. Kasusnya adalah murid tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan boleh dulu dinikmati makanannya santai saja ibu-ibu. Silakan minum kalau haus. Kemudian ada makanan silakan dicicipi sambil saya lanjutkan. Jadi kasusnya di sini adalah murid tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Nah, ini paling sering terjadi di sekolah kita ya. Kalau kita sebagai penghukum, berarti begitu kita tahu dia tidak menggunakan atribut lengkap, kita langsung mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, siswa kan nggak tahu kalau saya nggak pakai topi, nanti apa ya hukum, apa ya yang diberikan Bapak Ibu guru saya. Nah, ternyata ketika kita sebagai penghukum, kita menyuruh mereka hormat 1 jam. Kemudian kalau kita di posisi pembuat merasa bersalah, kalimat biasa yang sering kita gunakan itu, berapa kali Bapak Ibu bertanya, kamu sangat mengecewakan Bapak Ibu. Jadi sudah merasa bersalah siswa kita. Nah, kemudian next, tentang kelas. Nah, di sini ada 2 ya. Kita anggap yang sebelah kanan itu
berwarna hijau kita anggap kesepakatan hijau, kemudian yang putih ini kita anggap kesepakatan kelas putih. Nah, kita membedakan di antara dua ini, menurut kita yang mana yang dikatakan keyakinan kelas dari kalimat-kalimat yang sudah ada di poster tersebut. Yang di keyakinan kelas warna hijau, pertama itu ada datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, tertib. Nah, sementara yang berwarna putih yang sebelah kiri saya, ada kalimat yang pertama itu dia tidak banyak, cuma 3 ya. Yang pertama itu, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, menurut Bapak Ibu, yang dikatakan keyakinan kelas itu yang berwarna hijau atau yang berwarna putih? Putih ya? Nah, kira-kira saya minta pendapat Bu Yani dulu nih. Kenapa yang berwarna putih, Bu Yani? Kalau keyakinan itu untuk dirinya gitu, berarti dia sesuatu hal yang diinginkan dia di dalam belajar. Dia yakin dalam arti hal ini bisa dijalani untuk diri dia dan juga guru. Jadi bukan untuk dalam artian hanya bukan untuk siswa saja di dalam kelas itu, tapi ada rasa saling menyayangi, semangat belajar yang diiringi oleh siswa tersebut. Tapi kalau untuk yang warna hijau itu dalam artian untuk lebih ke disiplin, supaya kalau di saya, jadi yang putih itu yakin dia bahwa akan tercipta sifat saling menyayangi antara guru dan murid. Jadi ada kolaborasi antara guru dan siswa. Terima kasih Bu Yani. Menurut Bu Yani, tadi yang dikatakan keyakinan kelas itu yang berwarna putih. Alasannya sudah yang pasti karena kami guru dan murid ya Bu. Jadi dibuat kesepakatan itu untuk kita melibatkan siswa kita. Nah, kita next saya bahas. Di sini ada pertanyaan. Kalau tadi yang ditanyakan yang mana yang dikatakan keyakinan, berarti kalau tadi pendapat Ibu Yani keyakinan itu yang berwarna putih, berarti yang berwarna hijau itu adalah peraturan ya. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa sih yang membedakan dua ini? Kita sering mengatakan ikuti peraturan sekolah. Nah, kemudian di kelas, yuk kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Kita bahas dulu. Atau mungkin ada yang mau memberikan pendapat mengenai peraturan dan kesepakatan atau keyakinan. Yang boleh Bu Nopi, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit dari pengetahuan saya ya.
keyakinan kelas itu merupakan suatu nilai atau suatu prinsip yang ditanamkan bersama-sama antara guru dan siswa, sehingga ini merupakan suatu kesepakatan sebelum kita menentukan. Jadi nanti kalau seandainya siswa melakukan pelanggaran, mereka udah tahu apa konsekuensi atau apa restitusi yang harus mereka kerjakan. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya dibikin secara sepihak, bisa oleh guru. Jadi kalau seandainya murid tidak mengerjakan PR, mereka disuruh keliling lapangan. Jadi bukan aturan bersama antara guru dan siswa. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi, ya luar biasa sekali ini Bu Novi. Jadi keyakinan dalam peraturan itu sudah sangat jelas dipaparkan oleh Bu Novi lagi. Tadi yang dikatakan keyakinan itu kita membuatnya bersama dengan siswa kita. Jadi misalnya kita mau ngapain? Saya sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas kemarin di awal pertemuan. Kemudian kami membuat sebuah sticky note, kami tempelkan. Kemudian kita ambil intisari dari keyakinan itu. Jadi siswa tidak merasa keputusan itu sepihak dari gurunya saja. Mereka dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, sehingga nanti kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, mereka akan merasa, oh ya, ini kan bukan keyakinan kelas saya, ini kan bukan yang saya sepakati. Sementara peraturan itu sering sekali kita sendiri yang membuat, Bapak Ibu guru, kita sendiri. Nanti di jam pelajaran ibu ya, kamu nggak boleh berbicara dengan temanmu. Kemudian kamu nggak boleh terlambat. Kalau kamu terlambat 5 menit saja, kamu silakan di luar. Nah itu peraturan Bapak Ibu. Kenapa? Karena siswa kita tidak merasa mereka ikut andil di dalam membuat sebuah kesepakatan itu. Next, kita bahas keyakinan kelasnya. Ada beberapa poin. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal, bebas, global. Jadi mereka boleh berpendapat apa saja. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak perlu sampai banyak-banyak sekali. Nggak perlu sampai 30, 40 keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas ini kita kan misalnya siswa kita ada 36 orang. Nah 36 orang itu belum tentu satu siswa mengumumkan pendapatnya untuk keyakinan kelas itu satu kan. Boleh saja 2, 3 dan sampai sebanyak mungkin. Caranya gimana Bapak Ibu? Nanti caranya kita ambil poin-poinnya. Misalnya anak ini menyebutkan tidak boleh terlambat. Berarti itu masuk apa? Masuk disiplin. Nah nanti semua kalimat yang masuk di disiplin itu kita kelompokkan jadi satu. Berarti meyakini kelas itu kita harus mengikuti disiplin. Nah seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Nah bisa saja kondisi kelas saya dan kondisi kelas Ibu Mona itu berbeda dan keyakinan kelasnya berbeda. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan seperti yang saya contohkan tadi. Next, kita ke segitiga restitusi. Nah,
segitiga restitusi ini kenapa dikatakan segitiga? Karena dia mempunyai 3 sisi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah sebuah proses dialog yang dilakukan guru dengan tujuan mengarahkan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan kita membuat restitusi ini mengarahkan murid kita agar mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 3 restitusi segitiga itu adalah yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Terlebih paham ibu-ibu kita bahas satu mengenai menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi begitu siswa itu punya masalah, kita panggil siswanya, kita tidak langsung mengatakan kamu yang salah, tadi ngapain ini kan begitu biasanya kita. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Kita sampaikan nggak apa-apa berbuat masalah itu wajar, ibu juga sering berbuat salah. Jadi kita nggak langsung ngejudge anak kita dulu. Atau boleh, tidak ada manusia yang sempurna kok. Semua orang bisa berbuat salah. Atau boleh juga dengan Bapak Ibu nggak akan mencari siapa yang salah di antara kalian. Kita fokus saja bagaimana dengan solusinya. Jadi kita nggak apa masalah kamu, kenapa kamu ini. Jadi panjang urusannya. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini, siswa itu akan menceritakan sendiri masalahnya Bapak Ibu. Dan kemudian kita next setelah menstabilkan identitas, kita ke validasi tindakan yang salah. Nah di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi kita validasi dulu anak itu melakukan kesalahan kenapa. Bisa saja dia memenuhi kebutuhannya tertentu. Jadi kebutuhan kita tadi kan ada 5 ya. Kita bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Bisa saja ketika dia berbuat masalah, dia sedang mencukupi satu kebutuhan yang dia tidak punya. Saya pernah diberikan contoh kemarin di pendidikan. Katanya contohnya begini. Di sebuah SD ada satu anak merebut makanan temannya. Dia sering sekali merebut, bukan meminta. Nah, kira-kira anak ini sedang mencukupi kebutuhan dia yang mana? Apakah dia kurang kasih sayang di rumah? Apakah dia tidak diberikan bekal oleh ibunya dari rumah sehingga mengambil paksa bekal teman-temannya? Atau dia ingin menguasai teman-temannya? Dia senang saja melihat teman-temannya kesal misalnya, jadi dia ingin menguasai. Nah kemudian kalimatnya bisa seperti ini kalau kita menstabilkan memvalidasi tindakannya. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan itu. Jadi kita panggil anaknya. Nah, ibu yakin kok kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Atau boleh juga padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ya, tapi kamu nggak melakukannya. Ya misalnya dia bisa saja menempeleng kepala temannya tadi dengan merebut, ya kan?
Tapi dia tidak sampai segitu. Kita memvalidasi dulu, tindakan dia tidak berlebihan. Nah, next yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Itulah gunanya kenapa kita membuat keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu. Jadi begitu anak itu salah, kita bisa mengembalikan kepadanya. Kira-kira dari masalah yang kamu lakukan tadi, kamu tidak menyepakati keyakinan kelas kita yang mana? Bisa saja misalnya saya tidak menyepakati mengenai saling menyayangi, Bu, atau saling menghargai. Saya tidak menghargai teman saya. Nah, ini kita kembalikan ke keyakinan yang sudah kita buat. Nah, kalimat yang sering kita gunakan itu seperti tadi. Kira-kira keyakinan kelas apa yang seharusnya kamu lakukan? Nah, ibu-ibu, ini slide terakhir. Kemarin kami dimintakan mempraktekkan bagaimana menggunakan segitiga restitusi. Jadi saya berikan kesempatan, silakan Bapak Ibu untuk melihat video ini. Maaf sebentar Bapak Ibu, saya pasang dulu speakernya. Nah, itu ibu-ibu kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan bersama pemecahan masalah siswa yang punya masalah, nah seperti itu. Nah, mungkin ini adalah slide terakhir. Saya ucapkan terima kasih yang masih bertahan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai slide yang sudah saya presentasikan tadi. Boleh silakan, kalau ada yang boleh silakan Bu Novi. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Setelah panjang lebar
dijelaskan, saya jadi mengerti tentang pentingnya melaksanakan kesepakatan kelas. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ada pengaruh dari melakukan kesepakatan kelas terhadap Bu Yesa sendiri dan kenapa melibatkan siswa? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novi. Apakah keyakinan kelas itu ada pengaruhnya terhadap kita sendiri? Nah, saya rasa saya langsung izin menjawab saja. Sangat berpengaruh Bu Novi. Apa yang sedang kita yakini di dalam kelas terkait apa yang akan kita terapkan di segitiga restitusi. Jadi hubungannya ke sana. Begitu anak merasa bersalah, begitu anak tahu dia melakukan keyakinan, melewati keyakinan kelas yang mana, dia langsung punya solusinya sendiri. Jadi itulah gunanya kita menerapkan kesepakatan atau keyakinan kelas yang melibatkan siswa kita. Bagaimana Bu Novi? Oke, terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Oke. Menyempatkan diri untuk menghadiri diseminasi yang saya buat. Mungkin banyak kesalahan. Kesalahannya tinggalkan saja di sini, kemudian yang baik-baik silakan dibawa dan diimplementasikan di sekolah kita. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan usikum billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.